Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Manggala Putra dengan NIM 23030234023 dari kelas KA 2023 yang akan mempresentasikan terkait tugas proyek proposal perencanaan manajemen keselamatan kerja Laboratorium Kimia Organik. Oke, dimulai dari yang pertama yaitu adalah latar belakang. Yang melatar belakangi proposal ini adalah Laboratorium Kimia Organik merupakan sebuah laboratorium yang berperan penting dalam pembelajaran berbasis praktikum khususnya bagi mahasiswa yang mengampu eh, bidang kimia organik. Untuk aktivitas laboratorium di kimia organik sendiri memiliki beberapa potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan. Di antaranya adalah potensi bahaya kimiawi, potensi bahaya fisik, dan potensi bahaya biologis yang dapat berbahaya bagi lingkungan maupun bagi pengguna laboratorium itu sendiri. Kemudian adanya Selain itu, adanya peningkatan jumlah pengguna dan intensitas kegiatan praktikum, di mana yang suatu perguruan tinggi yang awalnya menampung hanya sekitar 2 kelas, sekarang menampung 5 kelas dengan total mahasiswa sebanyak 160. Sehingga hal ini dapat meningkatkan juga risiko kecelakaan yang apabila tidak didukung dengan manajemen keselamatan kerja yang memadai, akan menimbulkan beberapa kecelakaan kerja yang serius. Sehingga hal itu patut untuk segera diatasi dengan cara diperlukan perencanaan keselamatan kerja yang terintegrasi, sistematis, dan juga aplikatif. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya ajukan adalah bagaimana karakteristik kegiatan dan potensi bahaya di laboratorium organik. Yang kedua, bagaimana perencanaan manajemen keselamatan kerja yang integratif dan aplikatif untuk laboratorium kimia organik. Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan keselamatan kerja dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan laboratorium. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya tujuannya sendiri adalah dapat menganalisis kebutuhan dan karakteristik kegiatan laboratorium kimia organik. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kerja pada aktivitas laboratorium kimia organik. Dan yang ketiga, menyusun perencanaan manajemen keselamatan kerja yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah karakteristik kegiatan laboratorium. Yang pertama ada fungsi dan aktivitas di mana laboratorium kimia organik merupakan salah satu sarana pembelajaran praktikum bagi mahasiswa kimia khususnya pada bidang kimia organik. Yang laboratorium kimia organik itu sendiri mendukung pengujian baik itu kualitatif maupun kuantitatif untuk senyawa organik dan juga memiliki aktivitas utama berupa adanya reaksi kimia, adanya pemanasan, adanya pengolahan dan pembuatan larutan, adanya sintesis nyawa dan adanya ekstraksi dan isolasi yang dimana dari semua aktivitas tersebut pasti memiliki dampak dan juga potensi adanya kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah penggunaan pelarut organik yang dimana kebanyakan pelarut organik itu merupakan sebuah senyawa yang mudah terbakar, volatil sehingga memerlukan penanganan khusus untuk mengatasinya. Salah satunya adalah etanol, metanol enhexan dan juga aseton. Kemudian ada juga beberapa instrumen pendukung seperti rotary vacuum evaporator untuk digunakan untuk sebagai menguapkan sebuah hasil maserasi. Kemudian ada juga ultrasonicator. Untuk skala kegiatan sendiri pada laboratorium kimia organik memiliki jumlah praktikan sebanyak kurang lebih 160 mahasiswa yang dimana dari 160 mahasiswa tersebut terbagi menjadi 5 kelas praktikum di mana satu kelas praktikum terdapat 8 kelompok. Di mana setiap sesi didampingi oleh satu dosen pengampu, satu laboran dan beberapa asisten koas. Laboratorium ini juga rutin setiap hari kerja digunakan rutin setiap hari kerja di mana kerja itu untuk adalah praktikum terjadwal bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum. Kemudian yang kedua adalah untuk penelitian bagi mahasiswa yang berada di semester akhir. Untuk identifikasi pengguna laboratorium sendiri adalah mahasiswa peserta praktikum itu sendiri, mahasiswa penelitian tugas akhir, dosen pengampu, teknisi atau laboran, dan juga asisten koas. Selanjutnya adalah frekuensi penggunaan dan pola pergerakan laboratorium, di mana frekuensi penggunaan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, laboratorium kimia organik digunakan untuk
secara rutin untuk praktikum terjadwal dan juga penelitian mahasiswa akhir dengan dilakukan penjadwalan sebagai berikut. Pada hari Senin pukul 7 sampai pukul 9 dilaksanakan untuk kelas B, dan Selasa 9 sampai 11.00 kelas D, dan juga Rabu kelas A pada jam yang sama. Untuk hari Kamis pada pukul 1 sampai 3 sore. Kemudian untuk hari Jumat pukul 7 sampai 9 pagi untuk kelas E melakukan praktikum. Sedangkan sisanya biasanya laboratorium kimia organik digunakan untuk penelitian bagi mahasiswa tingkat akhir. Untuk selanjutnya adalah pola pergerakan, di mana pola pergerakan sendiri diatur sedemikian rupa agar mahasiswa atau pengguna laboratorium itu sendiri dapat secara aman bekerja di laboratorium kimia organik, di mana untuk pemetaannya adalah seperti ini, di mana terdapat ada area masuk dan persiapan. Di sini area persiapan ini dilakukan untuk menyimpan tas dan juga APD, sehingga saat para peserta praktikum masuk ke laboratorium, maka peserta tersebut sudah menggunakan APD lengkap. Selanjutnya adalah ada area kerja. Area kerja ini memiliki 8 meja praktikum, yang dimana pada salah satu meja terhubung dengan area keselamatan, yang dimana area keselamatan itu sendiri memiliki AWAS dan juga emergency shower. Kemudian ada area penimbangan, di situ adalah berisi neraca analitik dan juga ada area lemari bahan untuk penyimpanan. Kemudian ada area lemari asam melakukan reaksi asam dan basa. Kemudian area penggunaan instrumen pendukung ini adalah tempat penempatan alat-alat seperti magnetic stirrer, kemudian rotary vacuum evaporator, dan lain-lain yang digunakan untuk keperluan bagi mahasiswa yang praktikum ataupun melakukan penelitian. Oke, selanjutnya adalah prosedur kerja standar atau PKS operasional, di mana di pada proposal yang saya ajukan ini PKS ini dibagi menjadi tiga, di mana ada prosedur kerja standar untuk penanganan bahan kimia berbahaya. Yang pertama adalah periksa keamanan label dan MSDS sebelum digunakan untuk memastikan identitas bahaya dan cara penanganan suatu senyawa. Yang kedua, gunakan sesuai kebutuhan dan takaran, dan juga hindari pemakaian berlebih bagi senyawa tersebut. Yang ketiga, cegah kontak dengan kulit, mata, dan pernapasan dengan APD dan teknik kerja yang aman. Yang keempat, tangani bahan mudah menguap atau beracun atau berbau di lemari asam yang berfungsi dengan baik. Kemudian tutup kembali wadah yang disimpan sesuai klasifikasinya. Yang keenam atau terakhir, bersihkan area kerja yang telah digunakan dan laporkan apabila terjadi tumpahan, paparan, atau kondisi yang tidak aman. Untuk yang kedua adalah prosedur kerja standar atau PKS untuk pembuatan larutan kimia. Yang pertama, pastikan alat gelas layak pakai, di mana memiliki karakteristik bersih, kering, dan tidak retak, dan bahan siap digunakan. Yang kedua, hitung konsentrasi larutan dengan tepat sesuai kebutuhan praktikum. Yang ketiga, siapkan pelarut lalu tambahkan zat secara perlahan sambil diaduk, terutama bagi senyawa yang memiliki reaksi eksoterm. Yang keempat, kendalikan suhu reaksi menggunakan penangas air atau pendingin bila perlu. Yang kelima, simpan larutan dalam wadah tertutup yang sesuai. Yang keenam, beri label lengkap di mana terdapat nama, konsentrasi, tanggal kadaluarsa, dan pembuatnya. Yang terakhir adalah PKS dalam pengolahan limbah B3, di mana yang pertama adalah pisahkan limbah B3 menurut jenisnya, yaitu asam atau basah, logam berat, senyawa organik mudah menguap, maupun limbah padat yang terkontaminasi. Yang kedua, simpan di wadah khusus yang kompatibel, tertutup rapat, dan berlabel lengkap. Yang ketiga, tempatkan di area penyimpanan sementara yang aman, berventilasi baik, jauh dari panas atau api, dan terbatas aksesnya. Yang keempat, catat jumlah dan jenis limbah dalam log laboratorium. Yang kelima, setelah limbah terkumpul, serahkan kepada pengelola limbah berizin untuk pengelolaan lebih lanjut. Selanjutnya adalah identifikasi bahaya yang mungkin terjadi pada laboratorium kimia organik. Yang pertama, ada penanganan asam atau basa yang kuat. Contohnya adalah H2SO4, pekat, NaOH, dan KOH yang memiliki potensi dampak luka bakar kimia, iritasi kulit dan mata, memiliki kategori bahaya tinggi. Kemudian yang kedua, penggunaan reagen toksik, salah satu jenis bahaya kimiawi. Salah satu sumbernya adalah logam berat dan reagen uji kualitatif. Untuk potensi dampaknya sendiri bisa menyebabkan keracunan atau iritasi saluran pernafasan dengan kategori bahaya tinggi. Yang ketiga adalah penggunaan pelarut organik seperti kimia, etanol, metanol, aseton
Dan termasuk jenis bahaya kimiawi dengan potensi dampak adalah adanya inhalasi uap dan kebakaran dengan kategori bahaya sedang hingga tinggi. Yang keempat, pemanasan larutan, jenis bahaya fisik, fisik, kemudian sumber bahaya ini bisa berasal dari hot plate maupun penanas air, potensi dampak adanya luka bakar, tumpahan larutan panas dengan kategori bahaya sedang. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan alat gelas, jenis bahaya fisik, tabung reaksi dengan sumber bahaya, tabung reaksi, gelas kimia, potensi dampak mungkin bisa terjadi luka sayat akibat pecahan kaca dengan kategori bahaya sedang. Selanjutnya peralatan listrik dengan jenis bahaya fisik dan sumber bahaya mungkin bisa dari hot plate, instrumen listrik, potensi bahaya adanya sengatan dan juga kebakaran dengan kategori bahaya sedang. Selanjutnya adalah limbah limbah kimia cair dan padat dengan jenis bahaya kimiawi. Sumber bahayanya bisa berasal dari sisa reagen dan larutan reaksi dengan potensi dampak paparan bahan berbahaya dan juga pencemaran dengan kategori bahaya sedang, dan juga yang selanjutnya ada kebersihan area kerja termasuk jenis bahaya biologis dengan permukaan sumber bahaya dari permukaan dan alat yang tercemar atau tidak bersih memiliki potensi dampak kontaminasi dari mikroorganisme memiliki kategori bahaya rendah. Oke, untuk selanjutnya adalah material safety data sheet atau MSDS dari bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama adanya asam sulfat pekat dengan klasifikasi korosi kuat, resiko utama luka bakar, kimia, reaksi oksitoren dengan dampak kesehatan, berat, iritasi berat, dan juga kerusakan jaringan. Untuk APD yang wajib digunakan ada jas lab, sarung tangan netral, kacamata kesehatan. Apabila terjadi atau kontak dengan H2SO4, maka bila dengan air mengalir lebih dari 15 menit, lalu digunakan e-wash atau shower dengan piktogram sebagai berikut. Untuk NaOH adalah merupakan senyawa korosif dengan piktogram sebagai berikut. Untuk perak nitrat merupakan oksidator kuat yang toksik, dapat mengiritasi kulit dan mata dengan piktogram sebagai berikut. Untuk NH4OH atau amonium hidroksida merupakan sebuah memiliki klasifikasi spiritan dan juga volatil, memiliki resiko uap berbahaya dengan piktogram sebagai berikut. Yang kelima ada CuSO4 dengan klasifikasi toksik sehingga menyebabkan keracunan dan gangguan pencernaan dengan piktogram sebagai berikut. Selanjutnya ada reksa klorida atau HgCl2 memiliki klasifikasi sangat toksik dengan resiko keracunan berat dan juga kerusakan ginjal dan syaraf. Eh, untuk piktogramnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah etanol memiliki klasifikasi mudah terbakar, resiko kebakaran, dan juga iritasi ringan. Untuk memiliki piktogram sebagai berikut. Untuk KOH sendiri merupakan senyawa korosif, memiliki resiko utama luka bakar kimia, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan dan memiliki piktogram sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis risiko. Analisis risiko ini menggunakan metode FMEA digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dari setiap aktivitas laboratorium, menganalisis penyebab dan dampaknya, serta menentukan prioritas pengendalian risiko berdasarkan nilai risk priority number. Untuk dari analisis FMEA sendiri menunjukkan pada tabel yang memiliki RPN atau Respiratory Number yang paling tinggi adalah penanganan asam dan basa kuat dengan failure mode percikan bahan ke kulit atau mata memiliki dampak atau efek luka bakar serius dengan penyebabnya itu sendiri adalah teknik kerja tidak aman, APD dan tidak memakai APD dengan lengkap. Untuk pengendalian risiko sendiri harus memakai SOP ketat dan APD wajib digunakan dan juga apabila terjadi kontak dengan kulit segera pergi ke EWOS atau emergency shower untuk melakukan tindakan atau penanganan. Selanjutnya adalah analisis JSA atau Job Safety Analysis pada judul pembuatan sabun untuk aktif tahapan yang dimasukkan dalam sini adalah menimbang dan melarutkan NaOH di mana NaOH apabila direaksikan dengan air maka ia akan eh, merupakan reaksi eksterter yang dapat menciptakan panas dan juga iritasi atau korosif terhadap kulit, mata dan uap yang iritan. Untuk tindakan pencegahannya
saat melarutkan, aduk hati-hati, gunakan pelindung, lakukan di lemari asam atau area ventilasi baik, dan juga sediakan air mengalir dan e-wash. Yang kedua adalah memanaskan campuran dengan potensi bahaya tersiram panas atau asap risiko kebakaran. Untuk tindakannya, gunakan hot plate dengan pengaduk hindari agar agar suhunya menyebar rata. Yang ketiga, mencampurkan larutan NaOH ke dalam minyak. eh, yang Potensi bahaya sendiri adalah mengalami percikan akibat reaksi saponifikasi, iritasi kulit atau mata. Untuk tindakan pengendaliannya sendiri harus ditambahkan secara perlahan agar tidak terjadi percikan. Gunakan pelindung, jaga jarak, dan lakukan di tray penampungan. Yang selanjutnya adalah penggunaan alkohol dan gliserin saat pemanasan, mudah menguap, mudah terbakar, dan juga iritan ringan. Untuk tindakan penanganannya sendiri, jaga jarak saat melakukan pemanasan, gunakan jauh dari sumber api, tutup botol dengan segera apabila sudah digunakan. Untuk selanjutnya adalah titrasi dengan KOH. Kontak KOH merupakan senyawa yang korosif, maka apabila terkontak dengan kulit, maka akan berbahaya. Yang dibutuh dilakukan adalah kalibrasi alat, gunakan teknik titrasi yang benar, dan bersihkan tumpahan segera. Selanjutnya dengan judul Identifikasi Karbohidrat dan Protein Kualitatif. Untuk tahapannya yang di sini yang di-highlight adalah menyiapkan mencampur reagen Tolen, AgNO3 dan NaOH dan juga NH4OH. Ini karena memakai logam berat, maka hal yang perlu diperhatikan adalah di situ. Tuh. Kemudian yang kedua adalah penambahan H2SO4 pekat pada uji Molish. Karena H2SO4 merupakan sebuah poros senyawa korosif kuat, maka dalam penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian yang ketiga ada penggunaan reagen Benedict dan CWSO4 karena menggunakan reagen berat atau logam berat, maka toksik bila terteran atau terserap dengan kulit, sehingga penggunaannya harus diperhatikan dengan baik dan seksama. Selanjutnya adalah identifikasi bahaya. Yang pertama ada penanganan asam kuat. Selanjutnya adalah pembuatan larutan. Untuk pembuatan larutan sendiri ini memakai dari dua judul praktikum. Yang pertama praktikum identifikasi karbohidrat dan protein kualitatif. Yang digunakan dalam praktikum ini adalah larutan AgNO3, larutan NaOH 5 mili 5%, larutan NH4OH 2 mili 2%, larutan CuSO4 0,5%, larutan NaOH 40%, dan juga yang selanjutnya adalah praktikum pembuatan sabun. Yang dibutuhkan untuk pembuatan larutan ini adalah larutan KOH 0,1 N. Untuk analisis kebutuhan bahan, di mana seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya dari total mahasiswa adalah 160 orang dibagi dalam 5 kelas. Dalam satu kelas terdapat 8 kelompok. Untuk satu kelompok sendiri berisi 4 orang dan 8 dikali 4 sama dengan 32 mahasiswa per kelas. Dalam 5 kelas terdapat 8 kelompok. Dalam satu kelas terdapat 8 kelompok, maka dalam 5 kelas terdapat 40 kelompok. Maka eh, untuk analisis kebutuhan sendiri, AgNO3 volume yang dibutuhkan satu kelompok 1 mili, dibutuhkan 40 kelompok 40 mili, dan volume yang dibuat untuk mengatasi tumpah atau adanya kekurangan maka dibuat 100 mili, dan juga ke bawah seperti berikut. Selanjutnya adalah pembuatan larutan untuk AgNO3. Perhitungannya konsentrasi satu berat per volume berarti 1 gram zat terlarut dalam 100 mili pelarut. Untuk perhitungannya sendiri, AgNO3 dilarutkan dalam 100 mili Aquades dengan prosedur ditimbang AgNO3 pada sebanyak 1 gram menggunakan neraca analitik, dimasukkan ke dalam gelas beker, ditambahkan Aquades sedikit-sedikit sambil diaduk hingga larut sempurna, dipindahkan larutan ke dalam labu ukur 100 mili menggunakan corong, kemudian ditambahkan Aquades lagi hingga mencapai batas, dihomogenkan dengan cara dikocok, lalu disimpan pada reagen gelap dan diberi label. Selanjutnya adalah pembuatan larutan NaOH 5% dengan perhitungan 5% berat per volume berarti 5 gram zat terlarut dalam 100 mili pelarut. Yang dibutuhkan adalah 250 mili Aquades, maka menimbang 12,5 gram NaOH dilarutkan dalam 250 mili Aquades.
Untuk prosedur pembuatannya sendiri, ditimbang natrium hidroksida NaOH padatan sebanyak 12,5 gram, dimasukkan ke dalam gelas beker, ditambahkan avokado secara perlahan sambil diaduk hingga larut sempurna. Kemudian didinginkan apabila terjadi peningkatan suhu, dipindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 250 ml, kemudian ditambahkan aquarius hingga tanda batas, dihomogenkan dan disimpan dalam botol reagen yang diberi label. Selanjutnya adalah larutan NH4OH dengan perhitungan 2% volume per volume, berarti 2 mili zat terlarut dalam 100 mili zat pelarut. Eh, karena dibutuhkan 100 mili, maka 2 mili NH4OH pekat dilarutkan dalam 100 mili Aquades. Untuk prosedurnya sendiri dilakukan di lemari asam, diukur NH4OH sebanyak 2 mili dengan pipet ukur atau gelas ukur, dimasukkan NH4OH ke dalam gelas beker yang berisi sebagian Aquades, kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 100 mili, kemudian ditambahkan Aquades hingga mencapai volume akis atau meniskus, kemudian dihomogenkan sambil dikocok, kemudian disimpan di dalam botol yang tertutup rapat dan juga diberi label. Kemudian adalah selanjutnya COSO4 0,5% dengan perhitungan 0,5 berat per volume, berarti 0,5 gram zat terlarut dalam 100 ml pelarut. Menggunakan 0,5 gram COSO4 5H2O dalam 100 ml Aquades. Untuk prosedur pembuatannya sendiri, ditimbang COS4 pentahidrat sebanyak 0,5 gram, dipindahkan ke dalam gelas kimia bersih, ditambahkan aqueous secukupnya ke dalam gelas kimia, kemudian diaduk hingga seluruh padatan larut, dipindahkan larutan ke dalam labu ukur 1 mili dengan corong, kemudian dibilas dengan aqueous, kemudian bilasan ditambahkan ke dalam labu ukur agar memastikan COS4 pentahidrat terlarut sempurna, ditambahkan aqueous hingga batas atas volume 100 mili. Kemudian lab buku ditutup dan dihomogenkan, larutan kemudian disimpan dan juga diberi label. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan NaOH 40%. 40% berat per volume berarti 40 gram zat terlarut dalam 100 mili pelarut. Karena membutuhkan 200 mili NaOH 40%, maka ditimbang 80 gram NaOH dilarutkan dalam 200 mili aqueous dengan prosedur ditimbang NaOH padatan sebanyak 80 gram, dimasukkan aqueous ke dalam gelas beker tahan panas, ditambahkan NaOH secara perlahan ke dalam air sambil diaduk, didinginkan apabila terjadi kenaikan suhu yang signifikan, kemudian larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 200 mili, ditambahkan aqueous hingga tanda batas dan juga dihomogenkan, kemudian disimpan di botol reagen khusus bahan korosif dan diberi label. Selanjutnya pembuatan larutan KOH 0,1 N dengan perhitungan zat terlarut KOH adalah normalitas yang dimau 0,1 N, volume larutan yang dimau 2000 mili atau 2 liter, massa MR dari KOH sendiri 56,1 gram, dan juga valensi KOH adalah 1. Untuk menghitung massanya, N dikali MR dikali volume, dimasukkan dimasukkan bilangannya, maka yang ditemukan 11,22 gram KOH dapat dilarutkan dalam 2000 mili atau 2 liter Aquades. Untuk prosedurnya sendiri ditimbang KOH padatan sebanyak 11,22 gram, dibagi massa KOH menjadi dua bagian masing-masing 5,61 gram karena kebanyakan labu ukur adalah 1 mili. Kemudian dimasukkan masing-masing KOH ke dalam gelas beker, kemudian ditambahkan aqueous beberapa hanya sedikit saja hingga diaduk hingga larut sempurna, dipindahkan masing-masing larutan tadi ke dalam labu ukur 1 mili masing-masing. Kemudian dalam labu ukur ditambahkan aqueous hingga tanda batas 1 liter, kemudian dihomogenkan dan disimpan dalam botol reagen berlabel sebagai larutan literan. Untuk pelabelannya sendiri adalah sebagai berikut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan sebelumnya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.